Halo guys, di video sebelumnya aku udah jelasin kalau Wrongtune seri ke-6 ini bukanlah versi sequel dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan kelima seri sebelumnya. Karena Wrongtune 6 sendiri adalah versi reboot, yaitu seri dengan judul dan karakter yang sama, namun dengan ide cerita yang berbeda. Hal itu juga sudah diperjelas oleh sang sutradara Wrongtune 6, yaitu Valery Milev. Jadi cerita yang satu ini nggak usah dihubungkan dengan cerita sebelumnya ya guys. Nah, kalau kamu sudah paham, yuk langsung saja kita bahas ceritanya. Ini dia alur cerita Wrongtune 6 Last Resort Reboot Version. Di awal cerita, kita diperkenalkan kepada Denny, seorang pria yang sedang tertimpa kebangkrutan hingga meminjam uang teman-temannya. Saat dia dilanda keterpurukan, dia mendapat surat warisan dari keluarga aslinya. Dia baru tahu kalau dia diadopsi oleh orang lain sejak kecil. Denny sendiri tidak mengenal keluarga aslinya. Namun, Tony pacarnya dan kakaknya Rod, serta teman-teman mereka, Vic, Charlie, Brian, dan pacarnya Jillian, mengajak Denny menerima warisan yang bisa mengembalikan keadaannya. Warisan tersebut adalah sebuah hotel tua yang bernama Hope Springs. Mereka pun menuju ke situ. Hope Springs sendiri didirikan pada tahun 1902. Mereka ke sana melalui hutan pegunungan Applicants. Di Hope Springs sendiri, keturunan keluarga Denny sedang menunggu kehadirannya. Hotel itu masih berjalan sampai saat ini, dan sekarang dijaga oleh sepasang sepupuan bernama Jackson dan Sally yang juga keturunan pemilik hotel. Jackson sepertinya menyukai Sally, walaupun mereka satu darah. Namun Sally tidak sabar menunggu kedatangan Denny, keluarga mereka yang telah diadopsi orang lain tersebut. Setelah sampai, mereka terkejut melihat sebuah bangunan hotel tua yang cukup besar dan akan menjadi warisan Denny tersebut. Di depan pintu, Jackson dan Sally sudah menunggu kedatangan mereka. Denny sendiri sebenarnya tidak begitu tertarik dengan warisannya. Dia hanya ingin mencari tahu siapa dirinya sebenarnya. Namun, setelah melihat hotel tua itu, Denny mikir dong untuk menolaknya. Setelah keluar dari mobil, mereka pun disambut oleh Jackson dan Sally. Sally terlihat begitu tertarik kepada Denny. Namun mereka nggak menyangka kalau Denny datang bersama teman-temannya. Untungnya, tamu hotel banyak yang check out hari ini. Jadi teman-temannya diperbolehkan untuk menginap. Setelah diizinkan masuk, Sally menjelaskan kalau dia dengan Jackson adalah pasangan, tapi sepupu dari orang tua mereka yang kakak beradik. Dia bilang, kami juga tidak peduli apa yang dikatakan orang. Mendengar hal itu, teman-teman Denny agak risih. Apalagi pasangan itu terlihat tidak terlalu memperdulikan mereka kecuali Denny. Di sebuah kamar, salah satu tamu hotel, seorang wanita tua, teman dari para lansia yang sudah check out tadi, belum juga keluar. Dia tertarik kepada Jackson. Jadi dia menunggu Jackson memanggilnya. Saat itu dia mendengar suara ketukan pintu di kamarnya. Dia pun sudah bersiap-siap karena dia berpikir itu pasti Jackson. Saat dia membuka, ternyata tidak ada siapapun di luar. Sebelum si nenek berteriak, Jackson yang baru datang langsung membunuh si nenek. Dia bilang ke si pelempar kampak untuk mengontrol diri mereka karena sedang ada tamu khusus di hotel tersebut. Nah, yang melempar kampak tadi itu adalah trio kanibal yang sudah kita tahu guys. Malamnya, Jackson menemui mereka bertiga, yaitu Sawtooth, One Eye, dan Three Finger. Di cerita ini, mereka bersaudaraan dengan Jackson dan Sally. Bedanya, mereka tinggal di hutan, sedangkan Jackson dan Sally tinggal di hotel dan mengurusnya. Jackson meminta kepada mereka agar tidak mengganggu Denny dan teman-temannya. Three Finger kesal, namun itu perintah dari keluarga mereka sendiri, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka pun segera meninggalkan pertemuan itu dengan kesal. Paginya, Brian dan Jillian sedang berbelanja makanan di dekat hutan itu. Mereka melihat ada begitu banyak orang yang menghilang yang di dekat daerah tersebut. Termasuk seorang nenek yang baru saja mengunjungi hotel yang mereka tempati. Namun tidak diketahui nenek itu hilangnya di mana. Di hotel, Denny dan teman-temannya melihat foto-foto sejarah keluarga Denny aslinya. Terlihat di salah satu foto, ada beberapa keluarga yang wajahnya ditutupi. Dan beberapa foto lainnya terlihat keluarga mereka banyak yang terlahir cacat. Jackson mengajak mereka ke sebuah ruangan yang terlihat banyak kepala rusa dari hasil buruan keluarga mereka. Dia mengatakan kalau mereka adalah keturunan yang hobi berburu, terutama menggunakan panah. Denny sendiri belum pernah mencobanya, jadi Jackson mengajaknya ke hutan untuk mencoba berburu dengan panah. Di hutan, Denny menceritakan keterpurukannya kepada Jackson. Jackson sempat menghasut kalau teman-temannya hanya mengharap uang mereka kembali yang telah terpakai Denny. Namun Denny bilang mereka bukan teman-teman seperti itu.
Jackson kembali bilang, tapi syukurlah, kamu sudah menemukan kami keluargamu. Jadi kau tidak perlu memikirkan masalahmu lagi. Kami menemukanmu melalui internet. Denny bilang, bukannya itu hal yang sulit untuk mencariku? Jackson bilang, emang sulit, tapi dirimu begitu pentingnya bagi kami. Denny kembali tanya, apakah untuk menjalankan hotel? Jackson bilang, bukan hanya itu, tapi segala hal. Jackson juga bilang, hutan ini juga milik mereka. Jadi kamu bebas melakukan apapun yang kamu mau di hutan ini. Brian dan Jillian yang baru pulang dari belanja mengabarkan kalau daerah ini banyak orang yang menghilang, termasuk salah satu penginap hotel ini. Tony yang mendengar tentang itu segera meminta ke teman-temannya untuk mencari Denny. Dia tidak ingin terjadi sesuatu kepada pacarnya itu. Di hutan, setelah diajarkan Jackson, Denny berhasil memburu seekor rusa dengan panahnya. Hal itu menandakan kalau dia memang memiliki bakat keluarga. Mereka pun segera meninggalkan hutan. Teman-teman Denny sedang mencari di hutan. Vic melihat seseorang yang sedang melakukan sesuatu di hutan itu. Dan ternyata itu adalah Sawtooth. Vic membuat Denny terluka karena terkena kawat jebakan saat jatuh. Jackson datang langsung membawa Denny kembali ke hotel. Dia pun langsung diobati oleh Sally dengan ramuannya. Saat mengobati, Sally sempat menggoda Denny. Namun, Tony keburu datang untuk melihat kondisinya. Sally terpaksa meninggalkannya walaupun dia cemburu dengan Tony. Vic sendiri masih trauma dengan orang gunung yang dia lihat tadi. Namun dia tidak bilang kepada teman-temannya, karena dia tidak ingin mereka menjadi takut. Besoknya, saat sarapan, Denny bilang ke teman-temannya kalau sekarang dia berniat untuk memulihkan kembali Hotel Hot Spring ini. Brian kesal mendengar itu, namun karena dia lihat teman-temannya semua mendukung, dia pun terpaksa mendukung Denny. Setelah di kamar, Brian dan Jillian ribut karena keputusan Denny tersebut. Brian ingin segera kembali ke kota. Saat dia tidak sengaja menjatuhkan tas Jillian, dia melihat pacarnya itu telah mencuri sesuatu benda dari hotel tersebut. Jillian menjelaskan kalau benda itu adalah barang antik mahal sekitar 2.000 dolar. Dia bilang ada satu rak yang dipenuhi dengan barang-barang ini. Jillian pun langsung mengajak Brian menuju ke rak itu. Mereka pun langsung mengutipi benda-benda itu untuk dicuri. Saat itu, Brian melihat sebuah pintu yang terdapat tangga menuju ke ruangan rahasia di lantai bawah. Mereka pun segera turun dan melihat kalau itu merupakan sebuah ruang spa sensual untuk bersetubuh dan ditonton banyak orang. Jillian pun memanfaatkan tempat itu untuk bermain dengan Brian. Saat itu, Sally juga ternyata berada di situ sambil mengintip mereka sedang bermain. Dia terlihat sangat bernafsu dengan permainan mereka. Dan saat itu juga, trio kanibal juga datang ke tempat itu. Setelah membunuh Jillian, Sally menyuruh mereka berhenti jangan sampai membunuh Brian juga. Dia mengusir mereka dengan membawa mayat Jillian. Sedangkan Brian yang sudah terluka parah dibawa Sally ke kamar untuk diobati. Namun niat Sally sebenarnya hanya ingin mengajak Brian bermain sebelum ajalnya. Saat memulai permainan, Jackson datang dan menyuruhnya untuk menahan diri hingga waktunya datang. Sally bilang kalau dia sudah nggak sabar untuk menunggu. Jackson pun berencana untuk membawa Denny bertemu dengan keluarga mereka hari ini. Dan kau harus membunuh pria ini sekarang. Mendengar itu, Sally semakin bersemangat. Dia pun membunuh Brian dengan cara bermain yang sensual. Setelah itu, Denny juga sedang melihat seluruh ruangan. Dia tidak sengaja masuk ke ruangan yang dikunjungi Brian dan Jillian tadi. Dia melihat pintu yang terdapat tangga menuju ke ruang bawah. Saat dia akan turun, Tony yang mencarinya juga datang ke tempat itu. Mereka melihat perbuatan Jillian yang berusaha mencuri benda-benda di hotel itu. Tapi mereka sendiri tidak menemukan di mana sepasang gila duit tersebut. Saat keluar, mereka melihat mobilnya juga sudah tidak ada. Mereka berpikir, ya mungkin mereka sudah kembali ke kota, cuma lupa membawa barang curiannya. Denny pun menjelekkan kelakuan kedua temannya tersebut. Dia bilang, mereka berdua adalah masa laluku, dan masa depanku adalah di tempat ini. Mendengar itu, Tony tidak mendukung Denny. Dia tidak seharusnya mengatakan hal seperti itu kepada teman-temannya. Dia pun merasa kalau Denny mulai berubah semenjak datang kemari. Mereka pun jadi ribut gara-gara hal itu. Setelah masuk ke dalam, Denny bertemu dengan Jackson dan Sally. Mereka segera ingin mengatakan segala hal kepada Denny. Saat itu, Vic yang masuk ke dalam tidak sengaja melihat pembicaraan mereka. Dia pun bersembunyi untuk mendengarkannya. Saat itu, Jackson bilang ada banyak hal yang harus dijelaskan.
dan kami tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Kau pasti penasaran kan? Mereka juga bilang mereka senang melihat Denny tertarik dengan hotel ini. Tapi ini hanya bagian kecil dari setumpuk rahasia tentang siapa kita sebenarnya. Saat itu Denny semakin penasaran. Sally bilang lebih baik jika kau melihatnya sendiri. Tapi yang penting kau harus sendiri ke sana tanpa teman-temanmu. Karena ada anggota keluarga yang rindu bertemu denganmu. Dan mereka pun segera mengajak Denny ke tempat tujuan mereka. Vic yang mendengar itu segera mengikuti mereka. Mereka menuju ke hutan dengan membawa obor. Setelah sampai ke tempat tujuan, Denny dipertemukan dengan beberapa orang gunung yang tinggal di hutan itu. Jackson bilang mereka adalah keluarga kita. Mereka pun menghargai kedatangan Denny. Sally segera mempersiapkan acara penyambutan Denny di hutan itu. Vic yang mengikutinya tetap mengintip untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya. Sally menjelaskan lagi kepada Denny kalau sebenarnya ada 3 jenis anggota keluarga yang masih ada saat ini, yaitu Crichtons, The Bogless, dan The Hillikers. Dan mereka adalah anggota keluarga The Hillikers. Ya, kamu masih ingat kan guys, kalau dulunya trio kanibal saat kecil ditemukan oleh Nyonya Hillikers, hingga mereka disebut trio Hillikers, sebelum kita tahu mereka ternyata keluarga Odets. Tapi ingat, cerita ini memang tidak ada hubungannya dengan seri sebelumnya. Hanya saja mereka menggunakan nama Hillikers juga di sini. Lanjut, Jackson menjelaskan kalau klan mereka sebagiannya banyak yang buruk rupa akibat darah yang tidak murni. Tak lupa, Jackson juga memberikan arak keluarga kepada Denny. Saat itu, trio kanibal yang kita kenal juga datang ke tempat itu, karena mereka semua adalah satu keluarga. Jackson bilang ke Denny kalau dia harus mempertahankan kekuatan keluarga agar tetap murni. Caranya, mereka harus tetap bersatu dengan menjalankan tradisi ritual untuk mempertahankan keluarga mereka. Jackson bilang, sekarang kesetiaan mereka terhadap ritual sudah mulai melemah, dan hal itu membuat mereka dihukum. Beberapa generasi ini terjadi sebuah kejanggalan, yaitu tidak ada bayi yang lahir di keturunan keluarga mereka. Walaupun ada, mereka tidak selamat, karena darah yang tidak murni lagi. Nah, hal itulah yang membuat mereka mencari Denny selama ini, karena yang memiliki darah murni saat ini tersisa hanya Denny dan Sally. Semua pembicaraan itu telah didengarkan oleh Vic, namun dia diketahui salah satu keluarga mereka. Vic segera dibawa ke tempat perkumpulan keluarga mereka. Denny yang sudah mulai mabuk dengan arak minumannya tadi, seperti tidak terlalu mengingat temannya tersebut. Ditambah pengaruh dari Jackson dan Sally, membuat Denny betul-betul lupa akan temannya. Vic pun dibunuh tanpa dihiraukan teman terbaiknya tersebut. Sally pun memberikan darah Vic kepada Denny untuk diminum. Setelah habis meminum darah itu, mereka pun segera melakukan ritual tradisi keluarga mereka. Dia pun menjadi mabuk dan melihat Sally sebagai Tony pacarnya. Mereka pun melakukan tradisi permainan membuat anak keturunan murni. Semalaman, Denny dan Vic tidak kembali ke hotel. Tony dan kawan-kawan khawatir terjadi sesuatu kepada mereka. Dan pagi itu, Tony mendengar gedoran pintu dari luar. Ketika membuka, ternyata itu adalah Denny. Tony yang melihat kondisi Denny langsung bertanya, apa yang telah terjadi? Denny bilang, dia tadi minum, menari, dan juga ada barbeque. Mereka pun segera mengajak Denny untuk pergi dari tempat itu. Namun, dia tidak mau. Dia menyuruh mereka segera pulang kalau tidak suka di sini. Sama seperti Brian dan Jillian, begitu juga dengan Vic. Mereka bingung mendengar kalau Vic juga telah pergi dari tempat itu, karena mereka tahu kalau Vic teman setianya Denny. Denny bilang dia nggak tahu kenapa mereka pergi. Kalau kalian ingin mengikuti mereka, silakan pergi juga. Setelah mengatakan itu, dia pun tertidur karena kelelahan. Mereka segera ingin mengangkatnya untuk membawa pergi. Namun saat itu, mereka mendengar kalau di dapur sedang ada suara orang yang memasak. Mereka pun segera menuju ke dapur, dan ternyata itu adalah Jackson yang sedang memasak daging manusia yang telah dimutilasi. Dan di lemari pendingin, mereka melihat kepala Vic yang disimpan. Setelah Charlie mati, mereka menuju ke depan, namun Denny sudah tidak ada. Rod mengajak adiknya Tony untuk segera pergi dari tempat itu. Tony tetap ingin mencari Denny. Dia tidak bisa meninggalkannya. Rod bilang Denny sudah berubah. Dia mungkin tahu tentang kematian Vic. Tapi lihatlah responnya.
dia biasa saja. Tony yang tidak ingin mendengar segera berlari mencari Danny. Saat Rod mencari adiknya, dia terkena perangkap trio kanibal bersaudara. Tony menuju ke ruang rahasia di lantai bawah. Di ruang spa itu, dia bertemu dengan Sally. Tony bertanya di mana Danny. Sally bilang dia sudah menjadi milik kami. Dia suka tinggal di sini. Bahkan aku sudah merasakan bayinya tumbuh di rahimku. Setelah menembak Sally, Danny datang dan menghentikan tindakan Tony. Dia segera menyelamatkan Sally. Dia marah ke Tony. Dia bilang, kau ingin membunuh keluargaku? Danny langsung mengusir Tony untuk segera pergi dari sini sebelum dia juga menjadi korban selanjutnya. Dia mengaku kalau dia bukan Danny yang dulu lagi, karena dia merasa inilah keluarganya yang sesungguhnya. Tony kesal dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Semua teman-temannya ternyata sudah mati dibunuh oleh keluarga kanibal ini. Dia segera mengambil senapan untuk membunuh Sally. Namun Jackson datang langsung ingin membunuhnya. Danny menyuruhnya berhenti. Jackson tidak mau, karena menurutnya Tony sudah banyak tahu tentang rahasia keluarga mereka. Jadi dia sudah sepatutnya dibunuh. Danny bilang kalian sudah memilikiku, jadi biarkan dia hidup. Jackson tetap tidak mau. Dari itu Danny bilang, kalau begitu biarkan aku saja yang membunuhnya. Jackson pun melemparkan Tony ke arahnya, dan memberikan belati tersebut kepada Danny. Saat Jackson melihat keadaan Sally, Danny yang masih kasihan kepada Tony menyuruhnya segera pergi berlari dan jangan menoleh ke belakang. Danny langsung menodongkan senapan ke arah Tony. Hal itu dilakukannya karena Tony telah membunuh satu keluarganya, yaitu Jackson. Tony bilang, dia berusaha membunuhku. Aku hanya membela diri. Danny bilang, mereka bagaimanapun tetap keluargaku. Dan saat itu dari belakang, trio kanibal pun datang. Setelah semua teman-temannya mati, Danny pun menetap di Hotel Hop Spring tersebut. Dia mengambil alih warisan dari keluarga Hillikers. Hotel itu pun kembali dibenahi untuk disebarkan ke publik. Danny mengganti nama hotelnya menjadi Hilliker Springs. Kini, banyak pengunjung yang datang untuk menginap di hotel itu. Mereka juga menyajikan makanan-makanan lezat yang pastinya diolah dari daging manusia. Dan yang mengolah sudah pasti adalah trio kanibal The Hillikers bersaudara. Saat itu, Danny mengajak trio itu untuk melakukan sebuah tradisi penting mereka. Dia mengajak mereka turun ke ruang spa sensual mereka. Di situ, sudah ada Sally yang kini telah lumpuh sedang menunggunya. Danny langsung menggendong dan membawanya ke tempat bermain ala keluarga Hillikers. Trio kanibal sudah siap untuk menonton mereka. Danny bilang mereka harus terus mencobanya sampai berhasil mendapat keturunan. Sally bilang, aku nggak berpikir ke situ. Yang kupikirkan, aku sangat happy saat bermain ini. Dan cerita pun berakhir di sini. Nah guys, itu tadi alur cerita Bronson 6 selengkapnya. Sebuah cerita ribut dari seri Bronson. Nah, bagaimana dengan cerita seri Bronson ke-7? Apakah ada hubungannya dengan kelima seri sebelumnya? Atau malah berhubungan dengan cerita seri ke-6 ini? Semuanya akan kita kupas tuntas di video selanjutnya. Jadi, ditunggu ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. We don't bother them. It's up there.